Dan tentunya ini adalah hal penting yang harus dicermati oleh seorang P3K jika ingin masa kontraknya bisa diperpanjang terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Marsha Subiakto. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas informasi menarik. Kali ini tentunya kembali terkait dengan P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Dan kali ini kita akan coba bahas berkaitan dengan target kinerja yang harus dicapai oleh seorang P3K. Jadi pada PP 49 tahun 2018 tentang manajemen P3K disebutkan bahwa ada target kinerja yang harus dicapai oleh seorang P3K jika ingin kontraknya dilanjutkan. Dan jika tidak bisa mencapai target kinerja tersebut, seorang P3K bisa diberhentikan. Dan kemarin ada berita yang menyebutkan terkait dengan hal ini. Kali ini kita akan coba lihat dan membahasnya. Tetapi sebelumnya saya ucapkan selamat lebaran. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin kepada teman-teman yang setia terhadap channel YouTube saya. Terima kasih. Kali ini kita akan coba lihat beritanya. Untuk itu bagi yang penasaran, simak terus. Oke, bismillahirrahmanirrahim, langsung saja kita mulai. Jadi inilah berita yang menyebutkan bahwa P3K bisa dipecat atau diberhentikan jika tidak mencapai target kinerja ya. Diberitakan oleh sewaktu.com, judulnya rekan kerja turut menilai kinerja P3K dipecat jika target kinerja tak tercapai. Kita coba bacakan ya. Kita langsung ke intinya. Ini secara umum, perjanjian kerja P3K diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang manajemen P3K. Perjanjian kerja P3K paling kurang memuat 1 tugas, 2 target kinerja, 3 masa perjanjian kerja, 4 hak dan kewajiban, 5 larangan, dan 6 sanksi. Pada pasal 35 disebutkan penilaian kinerja P3K bertujuan menjamin objektivitas prestasi kerja yang sudah disepakati berdasarkan perjanjian kerja antara PPK dengan pegawai yang bersangkutan. Penilaian kinerja P3K dilakukan berdasarkan perjanjian kerja di tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi dengan memperhatikan target, sasaran, hasil, manfaat yang dicapai, dan perilaku pegawai. Penilaian kinerja P3K dilakukan secara objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan. Penilaian kinerja P3K berada di bawah kewenangan instansi pemerintah masing-masing. Penilaian kinerja P3K didelegasikan secara berjenjang kepada atasan langsung dari P3K. Penilaian kinerja dapat mempertimbangkan pendapat rekan kerja setingkat dan di bawahnya. Hasil penilaian kinerja P3K disampaikan kepada tim penilai kinerja P3K. P3K yang dinilai oleh atasan dan tim penilai kinerja P3K tidak mencapai target kinerja yang telah disepakati dalam perjanjian kerja diberhentikan dari P3K. Masa hubungan perjanjian kerja bagi P3K paling singkat 1 tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan dan berdasarkan penilaian kinerja. Perpanjangan hubungan perjanjian kerja didasarkan pada pencapaian kinerja, kesesuaian kompetensi, dan kebutuhan instansi setelah mendapat persetujuan pejabat pembina kepegawaian atau PPK. Demikian ketentuan perjanjian kerja P3K berdasarkan PP 49 tahun 2018 tentang manajemen P3K. Semoga bermanfaat. Jadi itulah berita yang menyebutkan bahwa ada target kinerja yang harus dicapai oleh seorang P3K jika tidak ingin diberhentikan. Dan salah satu yang bisa menilai target kinerja tersebut adalah rekan kerja. Begitu juga dengan atasan dan bawahan seorang P3K. Dan tentunya ini adalah hal penting yang harus dicermati oleh seorang P3K jika ingin masa kontraknya bisa diperpanjang terus. Jadi saya rasa teman-teman P3K harus bisa mencapai target kinerja yang sudah disepakati ya. Dan jika kita buka PP nomor 49 tahun 2018 pada pasal 35 disebutkan sama persis dengan berita tadi ya. Di poin nomor 9 ini, P3K yang dinilai oleh atasan dan tim penilai kinerja P3K tidak mencapai target kinerja yang telah disepakati dalam perjanjian kerja diberhentikan dari P3K. Jadi jangan sampai teman-teman yang sudah diterima sebagai P3K
diberhentikan hanya gara-gara teman-teman tidak bisa mencapai target kinerja yang disepakati. Jadi mungkin itu informasi yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada tanggapan atau pertanyaan, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.